Annyeonghaseyo, kembali lagi di channel Annyeong Film. Film yang saya akan bahas kali ini adalah tentang gangster yang bekerja sama dengan polisi untuk menangkap psikopat gila. Film ini berjudul The Gangster, The Cop, The Devil. Oke, kita mulai ceritanya. Kisah diawali dengan adanya cekcok antar pengemudi mobil di jalanan. Karena si pemilik mobil di depan dengan sengaja ditabrak oleh si pemilik mobil di belakang. Dan berakhir dengan pembunuhan. Esoknya, ada seorang polisi yang bernama Jung Tae-sok yang sedang terjebak macet. Lalu dia memutuskan untuk turun dari mobil dan langsung mendatangi tempat judi ilegal yang tersembunyi. Dia adalah polisi yang sangat berani dan tengil. Walaupun hanya sendirian, dia tetap menjalankan patrolinya. Bahkan dia menendang orang yang hendak memberinya uang sogokan. Dia pun berhasil menangkap seorang kasir judi ilegal itu. Scene berpindah pada seorang bos mafia pemilik judi ilegal bernama Jang Dong-soo yang sedang latihan memukul dengan samsak yang berisi manusia. Lalu, dia mendapat kabar bahwa anak buahnya baru saja ditangkap oleh polisi. Dan kabar itu dia dapatkan dari polisi korup yang selalu dapat sogokan dari Dong-soo. Dan polisi korup itu adalah komandannya Jung Tae-sok. Kita sebut saja dia komandan. Dong-soo pun meminta komandan untuk mengurus Tae-sok agar jangan berani mengusiknya lagi. Di perjalanan, Tae-sok melihat keramaian. Dan keramaian itu adalah tentang kasus pembunuhan di awal cerita. Tae-sok langsung menghampiri TKP dan melihat jasad. Seorang dokter forensik yang bernama Sojin mengatakan bahwa korban baru saja meninggal sekitar jam 3 malam dan penyebabnya adalah kehabisan darah. Kemudian, Tae-sok menemukan baret kecil di belakang mobil korban. Scene berpindah pada Dong-soo yang sedang mengobrol dengan bos mafia lainnya yang bernama Hur. Mereka berdua bersepakat untuk berdamai dan berharap bisa bekerja sama dalam berbisnis. Dan rencananya mereka akan membangun sebuah gedung bernama Gedung Zeus. Tapi anak buah Dong-soo, kita sebut saja dia Yudi, malah ngoceh pada Hur karena bersikap tak sopan pada bosnya. Lalu anak buahnya Hur menjawab ocehannya, kita sebut saja dia Yana. Lalu mereka berdua pun dihukum oleh Dong-soo. Singkat cerita, pembicaraan mereka selesai dan Dong-soo pun pulang. Tapi dia memutuskan untuk pulang sendiri karena merasa dirinya tidak sedang mabuk. Di perjalanan, Dong-soo ditabrak oleh orang asing. Dong-soo pun memeriksa mobilnya dan memaafkan kesalahan orang asing itu. Tapi setelah dia memaafkannya, orang asing itu malah menyerang Dong-soo dengan pisau. Ternyata orang asing itu adalah psikopat gila yang membunuh bapak-bapak di awal cerita. Caranya dia membunuh pun sama, yaitu dengan menabrak dulu mobil target agar target keluar dari mobil. Setelah itu, dia membunuhnya. Tapi kali ini, psikopat ini salah pilih target. Karena bos mafia yang satu ini bukan kaleng-kaleng. Alhasil, dia pun terluka dan kabur. Sedangkan Dong-soo dirawat di rumah sakit. Di lain tempat, polisi sedang membahas tentang kasus pembunuhan yang terjadi semalam. Komandan menganggap kasus ini adalah perampokan dan pembunuhan. Dia pun menyuruh unit perampokan untuk mencari catatan kasus yang sama dengan ini. Tae-sok pun membantahnya. Dia menganggap kasus ini dilakukan oleh seorang psikopat yang sama dengan pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di lain tempat. Karena kesamaan bekas luka tusukan di badan korban dengan pisau berukuran yang sama pula. Komandan pun mengelak bantahan itu. Dia bilang, "Apa kau gila? Ini adalah Korea. Mayoritas pembunuh menggunakan pisau. Tidak mungkin dengan pistol. Bisa-bisanya kau menganggap ini dilakukan oleh satu orang. Apa kau sengaja ingin mengacaukan yurisdiksi lain?" Tae-sok pun terus meyakinkan opininya itu pada komandan. Tapi komandan malah mengalihkan pembicaraan ke kasus lain. Dia bilang, "Kau terlalu berambisi untuk naik jabatan. Sampai-sampai kau menangkap judi ilegal tanpa surat perintah." Tae-sok pun kesal dan pergi. Si psikopat ternyata kabur ke sebuah desa. Dan di sana dia menjahit lukanya dengan staples. Lalu mencari anjing untuk dimakan. Dan datanglah seorang penjaga yang memergoki aksinya. Sang psikopat pun tak segan-segan untuk membunuh penjaga itu.
Sedangkan anak buah Dongsu yang melihat bosnya terluka langsung berasumsi bahwa yang menyerang Dongsu adalah Hur. Mereka pun langsung menyerang anak buah Hur secara brutal tanpa mengetahui kebenaran yang terjadi. Esoknya, Yudi menjenguk Dongsu dan bilang ini pasti perbuatan Hur, tidak mungkin ada orang lain yang berani mencelakai Anda. Dongsu pun membantah itu. Dia bilang bahwa ini bukan perbuatan Hur, dia bukan dari dunia bandit, dia adalah pembunuh berdarah dingin. Lalu Dongsu bilang, mending kamu cari saja mobil orang itu, mobil sedan putih dengan plat nomor 25 sekian. Dongsu tidak bisa melihatnya karena gelap. Lalu tiba-tiba datang Taesok. Dengan beraninya dia datang ke markas mafia sendirian hanya untuk menanyakan siapa pelaku yang menyerangnya. Tapi Dongsu enggan untuk memberitahu hal ini karena dia ingin menyelesaikannya sendiri. Taesok pun memutuskan untuk mencari informasinya sendiri, dimulai dengan memeriksa mobil Dongsu. Dan dia mendapatkan kesamaan dengan kasus sebelumnya, yaitu dengan adanya baret putih di bodi belakang mobil korban. Taesok pun semakin yakin bahwa insiden ini dilakukan oleh orang yang sama. Dongsu dijenguk oleh Hur. Dia datang bukan bermaksud untuk menjenguk, tapi dia meminta pertanggungjawaban atas anak buahnya yang telah diserang oleh pasukan Dongsu tanpa alasan yang jelas. Dongsu pun bersedia untuk membayar uang kompensasi, tapi Hur ingin lebih dari itu. Dia ingin wilayah judi milik Dongsu menjadi miliknya. Lalu Hur bilang, bila aku yang menyerangmu, mana mungkin kau masih hidup? Ayo turuti saja mauku. Lalu Hur pun pergi sambil mengejek Dongsu. Dongsu pun jengkel. Di kantor polisi, Taesok memohon lagi pada komandan agar dirinya dapat bertugas mengurus kasus pembunuhan itu. Dia bilang bahwa psikopat itu bukan psikopat biasa karena dia berani menyerang seorang bos mafia. Lalu komandan bilang, jika memang begitu, berarti tugas ini harus diambil oleh tim kejahatan besar. Sebagai informasi, Taesok adalah unit kejahatan kecil. Taesok pun marah dan bilang, kau sengaja melakukan ini agar aku tidak mengusik Dongsu kan? Dasar polisi korup. Taesok pun akan tetap mengurus kasus ini walaupun tanpa surat perintah. Di malam yang gelap, sang psikopat mendapatkan mangsa baru. Dia adalah supir truk. Si psikopat mendengarkan pembicaraannya di telepon. Ternyata sopir truk itu adalah seorang ayah dan anaknya sedang ulang tahun. Lalu si supir truk itu tidak mau memberinya hadiah. Mendengar percakapannya itu, si psikopat langsung menusuknya berkali-kali hingga tewas. Lalu dia bilang, sebaiknya kau tidak punya anak. Kemudian truknya dirampok olehnya. Dan dia kaget melihat kue ulang tahun berada di sampingnya. Yang ternyata sang supir sudah memberikan hadiah untuk anaknya, tapi dia tidak peduli dan memakan kue ulang tahun itu. Lalu dia membuang pisaunya ke jalanan. Dongsu mulai membuat sketsa wajah dari orang yang menyerangnya. Dia berniat untuk mencarinya dan membunuhnya sebelum polisi menemukannya. Lalu esoknya, Taesok yang kesal pada komandan yang mudah disogok oleh Dongsu berniat untuk mengacaukan tempat judi milik Dongsu agar Dongsu kesal pada komandan. Dia pun mengerahkan para petugas untuk menutup judi ilegal itu tanpa surat perintah. Lalu dia pun datang menemui Dongsu untuk menangkapnya. Tapi tentunya Dongsu tidak panik karena komandannya sudah disuap olehnya. Taesok pun bernegosiasi. Dia bilang, aku tidak akan mengusikmu lagi asalkan kamu memberitahuku tentang orang yang telah menyerangmu. Dia juga memberitahu Dongsu bahwa orang itu adalah pembunuh berantai yang gila. Karena biasanya psikopat akan menyerang orang lemah atau perempuan. Tapi kalau psikopat ini tak peduli siapa targetnya. Bahkan mafia paling ditakuti aja berani dia serang. Dongsu mulai setuju dengan omongannya dan berniat melanjutkan pembicaraannya lain waktu. Dengan tersebarnya berita penyerangan terhadap Dongsu, reputasi Dongsu menjadi jelek dan berimbas pada proyek kasinonya yang batal dibangun karena investor enggan untuk menyuntikkan dana. Lalu Yudi melapor pada Dongsu bahwa dia berhasil menemukan mobil si psikopat di salah satu jalan raya dan di sekitar situ juga terdapat pembunuhan. Setelah itu dia juga menemukan pisau dalam jarak 3 km dari TKP.
Dong-su pun akhirnya percaya pada ucapan Tae-sok bahwa yang menyerangnya benar-benar seorang pembunuh berantai. Dia pun menyuruh Yudi untuk mengamankan mobil dan pisau tersangka. Yudi juga melaporkan bahwa Hur mulai mengambil alih wilayah judinya, membuat Dong-su jadi pusing karena banyak masalah. Pertama, masalahnya adalah dengan Hur. Kedua, masalahnya dengan psikopat. Ketiga, masalahnya dengan polisi. Keempat, masalahnya karena kasinonya tidak jadi dibuat. Maka dari itu, dia memutuskan untuk meminta bantuan pada polisi agar bisa meringankan masalahnya. Dia pun mengajak Tae-sok untuk bernegosiasi lagi. Kali ini dia sangat terbuka pada Tae-sok. Dong-su juga memberikan mobil tersangka pada Tae-sok agar bisa diselidiki oleh forensik. Dia juga memberikan sketsa wajah tersangka pada Tae-sok. Maka dari itu, Tae-sok juga harus memberikan hasil forensiknya pada Dong-su. Akhirnya, penjahat dan polisi pun bekerja sama untuk menangkap penjahat yang lebih jahat. Dan perkataan Tae-sok ini direkam oleh Dong-su sebagai jaminan agar Tae-sok tidak berkhianat. Tae-sok pun mulai melakukan pencariannya dengan modal sketsa wajah yang diberikan Dong-su. Tim Tae-sok juga menyelidiki mobil tersangka. Dalam penyelidikannya ini, mereka berhasil menemukan rambut dan darah, sementara sidik jari belum mereka temukan. Sedangkan Dong-su mulai merasa tenang karena polisi membantunya. Alhasil, dia bisa fokus dengan masalahnya dengan Hur dulu. Dia pun memerintahkan Yudi untuk membunuhnya menggunakan pisau si psikopat. Aksi pembunuhannya itu pun terjadi, dan Yudi berhasil menewaskan Hur tanpa kesulitan. Lalu Yudi meninggalkan pisaunya di TKP. Esok hari, Tae-sok meminta tolong pada Sojin untuk mengidentifikasi barang-barang yang ia dapatkan di mobil si psikopat. Scene beralih pada Hur yang sedang tewas, dan Sojin juga ada di TKP. Dan dia merasa aneh ketika pisau pelaku masih menempel pada mayat. Dia merasa ada yang janggal, alhasil Sojin jadi mudah untuk mengidentifikasi pelaku. Singkat cerita, Sojin melaporkan hasil forensiknya pada Tae-sok mengenai rambut dan darah yang ada di mobil si psikopat dan pisau yang ada di jasad Hur. Pertama, dia mengatakan bahwa rambut dan darah itu tidak ada artinya karena dengan tidak adanya sidik jari menjadikan penyelidikannya agak susah. Kedua, dia mengatakan bahwa pisau yang menempel pada tubuh Hur terdapat banyak golongan darah dan salah satunya adalah darah dari si supir truk. Sedangkan gagangnya tidak dapat sidik jari karena rusak. Tae-sok pun langsung sadar bahwa pembunuh Hur adalah Dong-su yang sengaja membuat pusing tim forensik. Dia pun datang ke markas Dong-su dan langsung memukulnya. Dong-su pun melayaninya dengan santai dan Dong-su mengakui bahwa memang dia adalah pembunuh Hur. Dong-su bilang, "Memang apa salahnya kalau saya melakukan itu? Saya kan mafia." Tae-sok pun tak berkutik. Berita terbunuhnya Hur tersebar di media massa. Komandan pun terpaksa harus menyerahkan kasus ini pada polisi unit kejahatan besar. Lalu unit kejahatan besar pun datang ke kantor dan langsung mengejek para unit kejahatan kecil. Alhasil, Tae-sok dan kawan-kawan pun marah. Di malam hari, Dong-su dan anak buahnya ngelayat pada mendiang Hur. Dan di sana juga ada si psikopat itu. Kemudian si psikopat itu memberikan surat pada Yana dan di surat itu berisi, "Hur tewas dengan pisauku oleh orang lain." Yana pun langsung tahu bahwa Dong-su lah pelakunya. Lalu si psikopat itu pergi. Di perjalanan dia kembali membunuh orang, kemudian merampok mobilnya. Dan korbannya adalah seorang pebisnis hebat. Di perjalanan, pacar dari si korban menelpon dan diangkat oleh si psikopat. Scene berpindah ke markas Tae-sok. Kali ini dia mengajak Dong-su untuk sama-sama mencari sidik jari di mobil psikopat. Lalu tiba-tiba datang pasukan Hur yang dipimpin oleh Yana, yang berniat untuk membunuh Dong-su membalaskan dendamnya Hur. Yana pun tewas dan jasadnya dikubur menggunakan beko, sehingga kematiannya tidak diketahui oleh siapa-siapa dan dianggap hilang. Esoknya, polisi mendapatkan kabar tentang kasus pembunuhan yang terjadi semalam dan korbannya adalah pebisnis hebat. Tae-sok pun memanggil pacar si korban. Pacar si korban pun mengatakan bahwa teleponnya sempat diangkat oleh pelaku.
Taesok pun memanfaatkan kondisi ini. Dia menyuruh pacar korban untuk menelpon lagi untuk memancingnya. Dan suara dari si psikopat direkam oleh Taesok. Singkatnya, psikopat itu terpancing dan menyuruh pacar korban untuk datang membawa uang ke kedai. Namun si psikopat sadar bahwa dirinya sedang dipancing. Alhasil dia kabur. Pengejaran pun gagal. Polisi pun datang ke kedai itu untuk mencari sidik jarinya. Dan penjaga kedai bilang bahwa dia memesan minuman botol bermerek Deo. Dan botolnya sudah ia buang. Taesok pun pergi ke tempat pembuangan botol itu. Tapi jumlah botolnya gak kira-kira. Singkat cerita, mereka menemukan botol yang dimaksud dan segera menyelidikinya. Sonjin juga sebelumnya telah menyelidiki pintu mobil si psikopat. Tapi sidik jarinya hancur. Maka kali ini, dengan adanya botol itu, Sojin jadi sedikit terbantu untuk menyamakan sidik jari yang hancur itu. Singkat cerita, Sojin berhasil mendapatkan hasilnya. Dan sidik jari orang itu adalah sidik jari milik Kang Kyung-ho. Kita panggil saja dia Kang. Taesok pun bergegas untuk mendatangi alamat rumahnya. Dan di sana dia menemukan foto yang sama dengan sketsa yang diberikan oleh Dong-su. Taesok yang punya rekaman suara pelaku berniat untuk memastikan 100% keakuratannya dengan cara menanyakan suara itu pada Dong-su. Di waktu yang sama ternyata Dong-su sedang menampar seseorang. Lalu dia pun mengangkat telepon Taesok. Taesok pun mengirimkan voice note suara si psikopat. Setelah mendengarkannya, Dong-su mengkonfirmasi bahwa suara itu adalah suara yang sama dengan orang yang menyerangnya. Mafia dan polisi pun mengadakan rapat gabungan. Polisi dan mafia bersatu untuk menangkap Kang Kyung-ho. Mereka pun mulai mencarinya. Hingga 1 hari penuh pencariannya tidak mendapatkan hasil. Tapi polisi dan mafia berhasil akrab. Suatu ketika, Dong-su sedang menunggu bis di pinggir jalan. Dan ada gadis yang kehujanan. Dia pun memberi payungnya pada gadis itu. Sedangkan Dong-su dipayungi oleh Taesok. Gadis itu naik bis. Sedangkan Dong-su dan Taesok merayakan keakrabannya. Mafia dan polisi ini berjanji, apabila misi ini telah selesai, mereka akan bermusuhan lagi. Tiba-tiba ada berita yang menyiarkan bahwa seorang siswi tewas terbunuh. Siswi itu tidak lain adalah orang yang diberi payung oleh Dong-su, dan pembunuhnya tidak lain adalah Kang. Mereka pun bergegas mencari Kang di sekitar area TKP. Dalam pengejarannya ini, Yudi tewas terbunuh. Dong-su melanjutkan pencariannya. Akhirnya dia pun tertangkap di tempat karaoke. Lalu membawanya ke tempat persembunyian. Taesok pun kesal karena harusnya Kang dibawa untuk diadili oleh hukum. Dia pun segera meminta tim pelacak untuk mencari keberadaan Dong-su. Dan Taesok pun datang tepat waktu. Dia langsung menabrakkan mobilnya ke bangunan tersebut dan mengambil alih Kang. Sedangkan Dong-su pingsan. Kang pun dibawa untuk diinterogasi. Dan lucunya si Kang ini tidak mengakui kejahatannya, membuat Taesok sangat kesal. Tapi polisi tidak bisa berkutik karena mereka tidak punya bukti yang konkret. Di malam harinya, Dong-su mendatangi Taesok dan langsung menghajarnya. Dia marah karena tawanannya malah direbut. Tapi untungnya Taesok punya senjata pamungkas yang bisa membuat Dong-su tidak berkutik, yaitu rekaman tentang dirinya yang mengakui bahwa dirinya lah yang membunuh Hur. Alhasil Taesok bisa menyuruh Dong-su untuk bersaksi di pengadilan agar Kang bisa dipenjara. Dong-su sempat menolaknya karena apabila dia bersaksi dia juga akan ikut di penjara.
Tapi Taesok menjanjikannya untuk tidak akan mengusik bisnis judinya selama dia masih di penjara. Akhirnya Dong-su pun setuju, asalkan dia dipenjarakan di sel yang sama dengan Kang. Persidangan pun dimulai. Pengacara Kang sungguh sangat membuat saya kesal. Bisa-bisanya dia tetap mengoceh membela kejahatan. Dan akhirnya datang Dong-su untuk bersaksi. Semua kaget karena mafia tidak bisa dipercaya. Tapi akhirnya Dong-su berhasil memenangkan persidangan. Dia membuka bajunya dan menunjukkan lukanya. Dia juga mengakui bahwa ketika pertarungan melawan Kang, dia sempat menyerang sampai si Kang itu terluka. Dan dia menebak luka yang ada di badan Kang. Dan ternyata luka itu benar-benar ada. Setelah itu dia juga menunjukkan surat yang bertuliskan, "Hur mati dengan pisauku." Tulisan itu adalah tulisan Kang yang Dong-su dapatkan di jasnya Yana tempo hari. Lalu dia menyobek bagian oleh orang lain. Jadi, yang asalnya tulisannya "Hur mati dengan pisauku" oleh orang lain, dirobek menjadi "Hur mati oleh pisauku." Orang lainnya hilang. Kang pun akhirnya dijatuhi hukuman mati, sedangkan Dong-su ditahan sementara. Kemudian, Taesok dan kawan-kawan berhasil naik jabatan. Dan akhirnya Dong-su dipenjara satu sel dengan Kang. Di sini rambut Kang sudah gondrong. Dong-su juga berhasil bisa membalaskan dendamnya. Dia bisa puas menghajar Kang kapan saja. Film pun tamat.